Selamat datang kembali di channel Hariware. Mungkin kita pernah mendengar kata singularity dari film-film atau buku atau internet. Atau sebaliknya, tidak pernah sama sekali mendengar kata singularity. Singularity. Menurut Wikipedia, singularity dalam astronomi didefinisikan sebagai kondisi umum di mana hukum-hukum fisika tidak bisa didefinisikan. Sedangkan di Amerika, kini sedang mewabah tren kepercayaan yang mengarah kepada sebuah agama baru, yaitu singularity. Dan para pengikut kepercayaan singularity, kebanyakan adalah para selebritis dan para tokoh, di mana mereka yang mengedepankan soal pemahaman dan kepercayaan mengenai peradaban dunia, di mana teknologi dan manusia untuk kedepannya akan menjadi satu kesatuan tak terpisah. Pengertian singularity sendiri adalah suatu titik di mana gravitasi itu sedemikian kuatnya sehingga ruang dan waktu akan runtuh dalam titik tertentu, seperti Big Bang atau Black Hole. Dalam bidang teknologi, pengertian singularity ini adalah suatu titik di mana teknologi dan manusia itu sendiri sudah bukan lagi menjadi dua hal yang berbeda. Pada titik itu, manusia sudah mampu mengatasi keterbatasan biologisnya seperti melawan penuaan dan kematian. Kepercayaan akan teknologi di masa depan, di mana manusia akan menjadi tuhan-tuhan kecil yang mampu membuat apa saja, termasuk mampu menciptakan sebuah spesies baru hanya dengan menekan tombol keyboard dalam komputer. Bahkan, manusia memiliki probabilitas untuk membuat planet-planet dengan cara membuat artificial Big Bang, atau membuat alam semesta baru dengan menggunakan teknologi. Menurut teori Big Bang, alam semesta itu mengembang. Semua galaksi bergerak saling menjauhi satu sama lain, dan Big Bang itu sendiri berarti bahwa alam semesta mempunyai awal. Dan awal dari alam semesta inilah yang disebut dengan singularity. Lalu apa yang dimaksud dari singularity? Yaitu keadaan di mana tidak ada ruang, tidak ada waktu, bahkan juga dipercaya tentang tidak ada materi atau apapun, nothing. Jika dilihat dari kacamata teori relativitas, singularity itu adalah medan gravitasi yang tak terhingga. Menurut teori relativitas yang dikemukakan oleh Albert Einstein, pengertian dari gravitasi yang sesungguhnya bukanlah gaya, tetapi merupakan lengkungan ruang dan waktu, atau space-time curvature. Dan Hawking berkata, "Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing." Dengan kata lain, menurut Hawking, dari gravitasilah alasan semua alam semesta ini terbentuk, dan alasan ada planet dan manusia. Dari singularity, alam semesta mulai mengembang atau Big Bang. Kemudian, berdasarkan hukum-hukum fisika, terciptalah dengan sendirinya materi, bintang, planet, galaksi, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk manusia yang diteorikan berevolusi dari kera. Dengan kata lain, Hawking ingin mengatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana caranya mobil bergerak, perlukah kita melibatkan pencipta mobil tersebut? Untuk mengetahui bagaimana jam berdetak, perlukah kita melibatkan pencipta jam tersebut? Begitu pula dengan alam semesta ini. Untuk mengetahui bagaimana alam semesta ini terbentuk, manusia tidak perlu membawa-bawa Tuhan. Menurut mereka, bahwa semua bisa dijelaskan secara sains dan tidak perlu menyinggung-nyinggung hal yang transendental. Hawking hanya ingin berkata, bagaimana alam semesta ini terbentuk bisa dijelaskan secara sains dan tidak membawa Tuhan di dalamnya. Dan Hawking percaya penciptaan alam semesta kuncinya ada pada gravitasi. Dari sini Hawking yakin bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena gravitasi bisa menciptakan dirinya sendiri, dan itu sudah dicoba buktikan dengan penjabaran matematika fisika kuantumnya yang berjudul The Grand Design. Jika singularity dan gravitasi adalah alasan terjadinya alam semesta, lalu apa yang terjadi sebelum singularity? Yang sampai saat ini, tidak ada yang bisa menjawab ada apa beyond singularity. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa dunia ini tidak ada yang mutlak. Ada sebuah cerita tentang seorang profesor dan seorang mahasiswa. Seorang profesor mengatakan, "Saya pikir tidak ada satupun hal yang mutlak di dunia ini." Lalu mahasiswa menjawab, "Sir, apakah Anda yakin dengan perkataan Anda?" Lalu profesornya mengatakan, "Tentu saja." Lalu mahasiswa berkata, "Sir, apakah perkataan Anda tadi mutlak?" Dan profesornya kebingungan. Jika profesor tersebut mengatakan tidak ada yang mutlak di dunia, berarti perkataannya sendiri tidak mutlak atau tidak ada artinya, dan tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada yang mutlak di dunia. Jika dia mengatakan bahwa perkataannya mutlak, berarti profesor tersebut menyangkal perkataannya sendiri.
Sebenarnya, teori titik singularitas dari Big Bang merupakan gagasan dari George Lemaitre, seorang pendeta Nasrani dan biarawan Katolik Roma Belgia dan astronom di Vatikan. Dianggap sebagai orang yang pertama yang mengajukan teori ledakan dahsyat mengenai asal-usul alam semesta, walaupun ia menyebutnya sebagai hipotesis atom purba atau telur kosmik. Munculnya gagasan itu kemungkinan juga bisa melibatkan faktor religi atau mistik. Pada tahun 1610, Galileo menerbitkan karyanya Sidereus Nuncius atau Pembawa Pesan Berbintang tentang penemuannya dengan teleskop barunya. Hal-hal ini dan penemuan-penemuan lainnya melahirkan kesulitan-kesulitan besar dengan banyak cendekiawan gereja yang menyerang penemuan teori-teorinya dikarenakan terlihat bertentangan dengan beberapa kutipan dari kitab suci. Dan ini berpuncak pada pengadilan dan penjatuhan hukumannya pada tahun 1633 atas dasar kecurigaan yang mendalam akan paham yang melawan ajaran gereja. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebelum singularity, dan dari teori singularity tersebut lahirlah Big Bang, dan gravitasilah alasan semua alam semesta terbentuk. Dan dengan berbagai teori tersebut, maka terbentuklah evolusi yang menjadikan manusia di atas bumi yang kecil ini. Dan evolusi manusia adalah berasal dari kera yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana menurutmu? Banyak hal yang menarik untuk kita bahas, dan mari kita berpikir bersama. Tetap nantikan video terbaru. Silakan subscribe jika belum, karena kita selalu membahas mengenai hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.